Kalau begitu, Mr. X sudah sampai di Indonesia. Gawat, ucap ayah lalu turun dari mobil. Jangan keluar dari mobil, perintahku menyusul. Terjadi perbincangan antara aku, ayah, dan Leon. Perbincangannya diakhiri dengan tubuh ini yang terpental ke udara. Akibat serangan tenaga dalam, bruk, aku mendarat di aspal. Habib Hussein turun dari mobil, kulihat ada sosok yang mengenakan jubah hitam berputar-putar di atas Leon. Sosok hitam itu tiba-tiba menghilang dan muncul di samping Habib Hussein. Awas, Bib! Terdengar suara teriakan Hasim dari dalam mobil. Namun sosok hitam itu lebih dulu menyerang Habib Hussein hingga terbentur ke kap mobil. Hasim turun dari mobil dan berusaha mengusir sosok berjubah hitam. Usahanya sia-sia karena sosok misterius itu malah mengangkat tubuhnya ke udara dan membanting ke jalan. Ia langsung muntah darah. Fahad terlihat keluar dari mobil, lalu bergerak untuk membantu guru dan sahabatnya. Ia pun mendapat serangan dari sosok hitam hingga muntah darah. Ayah berusaha menyerang Leon dalam sekejap. Sosok berjubah hitam sudah berada di hadapannya dan menyerang hingga terkapar di jalan. Kekuatan macam apa ini? Aku pun tak tahu makhluk apa yang Leon bawa ke sini. Yang jelas, sosok itu sangatlah kuat. Aku bangkit sembari memperhatikan sosok itu yang begitu cepat. Pergi, pergi dari sini, perintahku. Tak mau Habib Hussein dan yang lainnya terluka lebih parah. Leon tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia memanggil sosok berambut panjang yang memiliki mulut besar. Sosok itu teriak kencang, membuat kuping ini berdenging dan menjadi pandangan kabur. Aku menoleh ke belakang, ada 3 penjaga Habib Hussein datang yang melindungi mobil. Cepat pergi, teriakku. Kamu tidak ikut, saut Albi. Gak, aku sama ayah bisa hadapin dia. Kalian cepat pergi. Meski tak yakin bisa menghadapi Leon, apalagi dari tadi Nyi Ambar dan Ki Kendil tidak datang juga. Entah kemananya pergi mereka, kini aku akan berusaha mengerahkan semua kemampuanku. Kamu terlalu percaya diri, El. Kapan kita terakhir kali bertarung? Sepertinya 3 tahun lalu. Selama ini kemampuan kamu tidak berkembang sama sekali. Lemah seperti biasa. Saut Leon lalu duduk di atas kap mobilnya. Sekarang saya hanya ingin menonton kalian berdua melawan makhluk dari benua Eropa. Imbuhnya seraya menyilangkan kakinya. Sosok berjubah hitam menghilang. Hati-hati ya, teriakku. Ayah melangkah mundur dan bergabung denganku. Apa ayah pernah lihat makhluk kayak begitu? Enggak, El, balas saya. Wanita bermulut besar kembali berteriak kencang, membuat telinga ini berdenging. Pada saat itulah sosok berjubah hitam muncul di hadapan dan mencengkram leher kami. Aku menutup mata dan mengeluarkan keris tameng sari dari dalam tubuh. Keris berputar-putar dan mengarah pada sosok berjubah hitam. Cring! Sosok itu kembali menghilang. Saya pikir keris sakti macam itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ternyata hanya benda kerosok yang sambat. Ledek Leon tersenyum sinis. Wanita bermulut besar kembali mengeluarkan suara yang melengking. Ayah menahan gelombang suara menjengkelkan itu dengan perisai gaib. Kemudian ia memanggil Raja Kera Emas. Wah, bakal seru ini. Ayah dan anak sudah mulai serius, ucap Leon. Raja Keras Emas melompat-lompat di udara, ekornya memanjang, berusaha menggapai si wanita bermulut besar. Tiba-tiba saja Raja Kera Emas menghantam tanah. Ternyata ini ulah sosok berjubah hitam. El, kamu fokus sama wanita itu, perintah ayah. Oke.
Aku menyembunyikan tangan kanan di belakang, kemudian merampal mantra untuk mengeluarkan benang hitam di jemari. Benang itu merayap perlahan mendekati si wanita bermulut besar. Teng! Sebuah sabit besar muncul di udara dan memotong benangku. Usaha yang bagus, El, ucap Leon yang masih duduk dengan santainya. Aku baru pertama kali melihat Leon mengeluarkan senjata gaibnya. Sabit itu melayang di depan wanita bermulut besar. Aku melirik ayah yang sudah kewalahan melawan sosok berjubah hitam. Raja keras emas pun sudah terluka cukup parah. Leon memutar-mutar jari telunjuknya, membuat sabit ikut berputar cepat. Kemudian ia menunjuk pada ayah, sontak sabit itu melayang dengan cepat ke arah ayah. Ayah, awas! Teriakku. Ayah mengeluarkan pedang pusaka dari dalam tubuhnya. Teng! Benturan dua pusaka itu tak terelakkan. Pedang milik ayah memang bisa menahannya, tapi tidak untuk serangan kedua. Benturan kedua membuat pedang pusaka itu hancur berkeping-keping. Di tengah keterkejutanku, wanita bermulut besar sudah berada di tempat depanku. Ia mengeluarkan suara yang nyaring hingga membuat tubuh ini tak dapat bergerak. Di sisi lain, ujung dari sabit besar berhasil mengucap tubuh ayah. Dalam sekejap, sukma ayah tertarik. Bruk! Ayah pun tumbang. Percuma, El. Sekuat apapun, kamu tidak akan bisa bergerak, ucap Leon seraya bangkit dari duduknya. Wanita itu bernama Baswe. Suaranya begitu indah, bukan? Bagi orang yang sensitif seperti kamu. Dia bisa membuat tubuh targetnya tidak bisa digerakkan. Leon berjalan perlahan ke arahku. Kalau yang melawan ayah kamu itu adalah White, sang pelahap jiwa. Dia bisa memakan jiwa-jiwa lemah seperti ayah kamu, El, sambungnya. Bikin dia tak sadarkan diri. Leon memerintahkan Baswe tak lama makhluk bersuara cempreng itu berteriak kencang. Membuat tubuhku gemetar hebat. Telinga pun terasa nyeri dan ada darah keluar dari hidungku. Ternyata kamu kuat juga, El, ucap Leon. Baswe mengeluarkan suara yang sangat melengking hingga akhirnya pandangan ini berubah menjadi gelap. Aku terbangun dari posisi terikat di sebuah ruangan kosong. Tak jauh dariku, ada ayah yang masih tak sadarkan diri dengan posisi yang sama. Ayah, panggilku pelan, namun ia tak mendengar panggilanku. Mungkinkah Leon tidak bisa membalikan sukma ayah? Aku memfokuskan pandangan, benar dugaanku. Leon belum membalikan sukma ayah. Apa yang ia lakukan pada sukma itu? Pintu terbuka, Leon masuk ke dalam. Apa yang kamu lihat, El? Tanyanya. Kamu bawa kemana sukma ayah? Hardiku. Leon mengerutkan bibirnya, lalu tersenyum lebar. Dimakan White, balasnya dengan wajah biasa saja. Sayangnya aku tidak sebodoh itu. Jika sukma ayah dimakan, tak mungkin ia diikat seperti itu. Kenapa tuh makhluk nggak makan sukma gua aku jajah? Tanyaku. Ada yang ingin bertemu denganmu. Leon melangkah ke samping. Kalau sudah begini, pasti Mr. X akan datang. Sosok berjubah putih lengkap dengan topengnya melangkah ke dalam. Grisel, sayang sekali. Kamu mengambil putusan yang salah, ucapnya. Aku sangat mengenal suara Haji Rofi. Nggak usah pakai topeng, aku tahu banget siapa kamu. Balasku kasar. Kamu selalu bersikap nggak sopan sama orang lebih tua, ucap Haji Rofi. Buat orang tua macam kamu sih, nggak usah sopan-sopan, sautku. Kamu harus dikasih sedikit pelajaran, supaya bisa jaga mulut kamu. Haji Rofi membuka topengnya, lalu merampal mantra. Seketika itu sekujur tubuh ini terasa sakit. Namun aku berusaha menahannya, tak mau terlihat lemah di hadapannya. Gak usah ditahan, menjerit dan minta tolong aja, El, ucapnya. Jangan ngarep,
balasku. Kemampuan kamu terlalu lemah. Jaga mulut kamu, El. Haji Rofi memanggil makhluk berkulit biru dengan pakaian Arab. Wah, peliharaan baru nih, ledekku. Haji Rofi menyuruh peliharaan itu untuk mengangkat tubuhku dan membanting ke lantai beberapa kali. Sakit, tapi aku tetap berusaha untuk tidak bersuara sedikit pun. Rofi, berhenti! Teriak ayah. Darah segar mulai mengalir dari mulutku. Aku tersenyum lebar sambil menatap Leon. Kalau kamu bukan karena Mr. X, saya sudah bunuh anak kamu, Pras, ucap Haji Rofi. Apa yang direncanakan Mr. X? Biasanya ia langsung menghabisi orang-orang yang berkhianat seperti kami. Leon, lakuin sesuai perintah Mr. X. Perintahnya lalu pergi keluar ruangan. Siap. Leon tersenyum padaku. Kamu mau tahu kemampuan Watt yang sebenarnya? Aku nggak peduli, sautku. Sayang sekali. Seharusnya kamu peduli, karena sekarang jiwa kamu yang terancam. Mau kamu apa, Leon? Teriak ayah. Shh. Sebaiknya orang tua lemah macam kamu tidak perlu banyak bicara. Leon merapal mantra yang membuat ayah tak dapat bicara. Nah, sekarang kamu perhatikan saja apa yang akan saya lakukan pada anak kamu. Leon memanggil White, kemudian ia melangkah mendekat dan menyentuh kepalaku. Lepasin aku, hardiku. Kepala ini terasa panas dan tubuhku mendedak kaku. Leon memaksa membuka mulutku lebar-lebar, kemudian White terbang dan masuk ke dalam mulutku. Aku bisa merasakan makhluk itu bergerak-gerak di dalam tubuhku. White ini makhluk parasit. Dia bisa menggerogoti jiwa kamu dari dalam, sampai kamu tidak bisa mengenal dirimu sendiri. Saya juga bisa mengendalikan tubuh kamu dari jauh. Ya, seperti ritual darah. Tapi ini lebih menakutkan lagi, ucap Leon. Aku ingin sekali membalas ucapan itu, tapi tidak bisa. Mencoba melepaskan diri pun tidak bisa. Sementara itu, Watt sudah benar-benar menyatu dengan sukmaku. El, kamu harus tetap sadar. Berusaha sekuat tenaga buat lepasin dia. Aku bisa mendengar suara ayah. Tidak ada yang bisa lepas darinya, Pras. Apalagi manusia lemah seperti anak kamu, balas Leon. Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya. Oke.